Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali dalam suasana pembelajaran dalam jaringan, dan saudara tetap untuk belajar. Dan kali ini kita belajar tentang filsafat ya dalam Islam. Tentunya saudara jangan lupa untuk masuk ke kelas. Nanti akan dibuatkan tema ke-8 ya, tema ke-8 tentang sejarah filsafat. Nah, saya melihat beberapa faktor dari sejarah filsafat kita ini seolah-olah memang sejarah filsafat dalam Islam itu tidak menjadi bagian yang penting untuk dibahas. Pada sebenarnya adalah sejarah filsafat itu tidak lepas dari sejarah Islam, di mana Islam merupakan jembatan untuk kemajuan dari peradaban Eropa atau peradaban Barat. Nah, di sini kita akan membahas tentang filsafat dalam perspektif Islam. Yang dimaksudkan di sini adalah filsafat dalam pemikiran orang-orang Islam. Jadi filsafat yang sebelumnya berasal dari Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam Islam, disesuaikan dengan pemahaman-pemahaman yang muncul pada umat Islam pada saat itu. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya, bahwa filsafat itu berkembang pertama itu di Babilonia, kemudian dari Babilonia pindah ke Mesir, dari Mesir kemudian maju di Yunani dan Suryani, kemudian juga ada proses perpindahan dari peradaban Yunani ke dalam peradaban Islam. Nah, dari peradaban Islam ini diproses pemikiran-pemikiran yang kemudian memunculkan ilmu-ilmu pengetahuan dan sesuatu yang baru, sehingga kemudian dalam proses sejarah selanjutnya terjadi perpindahan proses penerjemahan dari kitab-kitab Arab ya, yang diperoleh dalam kemajuan peradaban Islam itu menjadi diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh orang-orang Eropa. Nah, selanjutnya terkait dengan kemajuan, maka sebenarnya kita bisa memahami bahwa Islam itu merupakan jembatan untuk kemajuan Barat. Nah, selanjutnya disebutkan bahwa filsafat pindah ke negeri Arab itu setelah datangnya Islam. Karena itu filsafat yang pindah ke negeri Arab ini dinamakan filsafat Islam, atau kita sebut filsafat dalam Islam, atau kita sebut juga filsafat dalam perspektif Islam. Karena sesungguhnya adalah bahwa ilmu pengetahuan itu tidak berdiri sendiri. Proses berpikir manusia itu dari yang sederhana menuju proses yang lebih dari sederhana, dari berpikirnya tidak logis menjadi berpikir logis. Nah, kemudian hal-hal terkait dengan ini memang masih terjadi perbedaan pendapat. Namun kebanyakan di antara para ulama ini menyimpulkan bahwa filsafat yang pindah tersebut adalah filsafat. Jadi ada proses transformasi dari filsafat sebelumnya ke dalam filsafat Islam, atau kemudian dikenal sebagai filsafat dalam perspektif Islam. Nah, dalam perspektif Islam atau dalam pandangan Islam dipahami bahwa filsafat itu merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Jadi filsafat itu mengajarkan rasionalitas. Islam sebagai agama juga mengajarkan rasionalitas. Namun pada intinya antara kebenaran iman dan kebenaran filsafat itu ada beberapa hal yang memang harus dibedakan.
Kalau kebenaran rasional biasanya memuaskan akal atau pemikiran manusia, sementara kebenaran yang didasarkan atas keyakinan adalah diawali dengan yakin, kemudian setelah dikaji secara mendalam memunculkan keyakinan-keyakinan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor pendorong tentang timbulnya filsafat dalam Islam. Faktor pendorong itu diantaranya satu, bahwa untuk membuktikan adanya Allah. Nah, di sini kita maknai bahwa filsafat itu berpikir tentang Tuhan. Islam pun harus meyakini dalam rukun imannya itu adalah tentang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menerjemahkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala itu? Maka para ulama berpikir tentang bagaimana memahami ciptaannya, karena segala sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi sesuatu itu terjadi karena sebab-sebab tertentu. Jadi ada yang namanya kausalitas, hukum sebab akibat. Kausalitas itu adanya sesuatu disebabkan oleh adanya yang lain. Jadi sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri, ada kausalitas. Nah, ketika berkaitan dengan kausalitas, maka akan berkaitan juga dengan kausa prima yang disebut dengan penyebab utama. Nah, penyebab utama itulah yang kemudian disebut dengan Tuhan sebagai penyebab yang tidak didahului oleh sebab-sebab sebelumnya. Nah, selanjutnya kita yang kedua itu adalah adanya faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, umat Islam ini dalam ilmu kalam kita bisa mendapatkan bahwa permasalahan-permasalahan yang berawal dari politik ya menjadi permasalahan-permasalahan yang berubah menjadi keyakinan atau permasalahan-permasalahan akidah. Berawal dari yang sederhana, kemudian memunculkan pemahaman-pemahaman yang mengelompok, dan dalam hasanah ilmu pengetahuan Islam itu muncul kelompok-kelompok seperti Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan seterusnya. Nah, kelompok-kelompok ini mengklaim dirinya adalah yang paling benar. Nah, ketika mengklaim yang paling benar itu, mereka juga menggunakan filsafat sebagai pola pemikiran tentang keyakinannya. Nah, karena itu ada kelompok yang mendasarkan atas logika semata seperti Mu'tazilah misalkan, ya. Kemudian faktor selanjutnya adalah ada faktor dakwah Islam. Nah, jadi Islam itu menghendaki agar umatnya menyampaikan ajaran Islam kepada sesamanya, kepada sesama, karena ajaran Islam itu, agama Islam itu adalah agama dakwah. Dakwah itu artinya mengajak. Jadi umat Islam itu diperintahkan untuk mengajak orang ke dalam ajaran Islam. Nah, bagaimana cara dakwah atau mengajak itu? Nah, salah satunya kita bisa lihat misalkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang menyatakan bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi ada 3 pola cara mengajak orang. Yang pertama adalah dengan al-hikmah. Hikmah itu adalah sebuah proses perpaduan antara ilmu dan aplikasinya, ya. Jadi mengamalkan ilmu itu hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang kedua dengan akhlak yang baik, dengan menggunakan suri tauladan yang baik. Dan yang ketiga dengan wajadilhum billati ahsan, dengan mujadalah. Bermujadalah itu artinya berdebat, tapi berdebat itu harus didasarkan dengan ilmu. Nah, jadi salah satu faktor dakwah Islam itu juga mengajak agar umat-umatnya berpikir rasional, ya, tidak berpikir irasional. Nah, ada faktor yang keempat, yaitu faktor menghadapi
Ya, kita lanjutkan ya. Faktor yang keempat yang menimbulkan pendorong dalam filsafat Islam itu adalah salah satunya adalah faktor menghadapi tantangan zaman. Sebagaimana kita pahami bahwa ajaran Islam adalah agama yang cocok ya untuk likuli zaman wa makan, untuk setiap zaman, tempat ya dan waktu. Karena itu ajaran Islam ini umat Islam ini menyesuaikan ya dengan tantangan zaman. Zaman selalu berkembang dan Islam adalah agama sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, hal itulah bahwa umat Islam itu harus menyesuaikan pemikirannya dan dengan kondisi zaman. Dan hebatnya adalah bahwa pemikiran yang menyesuaikan tantangan zaman itu sampai dengan sekarang atau hari ini banyak faktor-faktor dalam ajaran Islam itu justru mendukung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah adanya faktor pengaruh kebudayaan lain. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa dunia saat ini adalah dunia yang tidak sepi, artinya dunia yang global. Kejadian di tempat lain dapat kita pahami, dapat kita lihat secara real time, secara langsung pada saat itu juga. Nah, karena itu dunia ini semakin kecil ya, lama-kelamaan itu dengan ditemukannya alat-alat yang memudahkan kerja manusia. Nah, umat Islam dalam pergaulannya tentu akan menjumpai macam kebudayaan. Kemudian kebudayaan-kebudayaan itu menjadi saling berhubungan satu sama lain. Kemudian munculnya pemahaman terhadap filsafat itu seperti yang dikemukakan oleh Al-Farabi tentang filsafat emanasi. Nah, kemudian pertumbuhan filsafat dalam Islam itu adalah bahwa pemikiran filsafat dalam Islam tumbuh dengan berbagai kebudayaan sesuai dengan apa yang dilewati para filsuf Islam untuk mencari kebenaran. Jadi titik utama dalam filsafat itu adalah mencari kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang dimiliki dan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang lain adalah bahwa filsafat bersifat terbuka. Maka filsafat itu selalu menerima apa yang ada di sekitarnya dengan memilah dan memilih apa yang baik dan buruk bagi umat Islam atau yang lain. Artinya filsafat yang muncul itu akan mendapat respon ya terkait dengan apa yang dipahami atau yang dipikir oleh Islam. Nah, kemudian ketika seorang filsuf Islam berada pada tempat yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan Islam sesuai dengan sifatnya, yaitu memiliki sifat terbuka. Islam selalu berbaur dengan kebudayaan tersebut untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya atau disebut juga kebenaran hakikat, kebenaran yang sesungguhnya, di mana kebenaran itu hanya milik Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam perkembangan filsafat, ini bisa kita lihat bahwa dari abad ke-9 sampai dengan abad ke-12 filsafat berkembang dengan subur dalam khasanah ilmu pengetahuan dan masyarakat. Masa ini adalah masa perkembangan filsafat yang tiada taranya dalam dunia Islam. Dunia Islam telah melahirkan ahli filsafat dalam Islam yang banyak jumlahnya, bahkan ada yang sampai diberi julukan guru kedua atau filsafat kedua, yaitu Al-Farabi. Guru pertamanya adalah Aristoteles, ini berasal dari Yunani, dan sampai saat ini belum ada guru ketiganya. Jadi Al-Farabi merupakan guru kedua dalam filsafat. Yang guru pertamanya adalah Aristoteles. Nah, kemudian ini juga berarti bahwa perkembangan filsafat dari Yunani masuk ke dalam peradaban Islam itu sangat terlihat dari proses perkembangan dari abad ke-9 sampai abad ke-12 itu. Kemudian selanjutnya adalah filsafat mengalami perkembangan pesat dunia Islam pada masa pemerintah Abbasiyah ya. Abbasiyah
sekitar abad ke-12 secara tiba-tiba perkembangan Islam dalam Islam terhenti. Kemudian di sini dijelaskan pada abad ke-12 perkembangan filsafat berhenti karena mendapat serangan dari ahli-ahli agama. Banyak ahli filsafat dihukum sebagai orang ateis, akibatnya pada akhir abad ke-12 filsafat dalam Islam kurang mendapat perhatian. Nah, ini juga terjadi hal-hal yang kalau kita baca sejarah lebih jauh ya, pemikiran-pemikiran filsafat ini sampai ada yang mengatakan bahwa berfilsafat itu adalah sesuatu yang diharamkan, padahal filsafat adalah mengajak orang untuk bijaksana, mengajak orang untuk berpikir, dan berpikir itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian filsafat dalam dunia Islam, disitulah kemudian pemikiran-pemikiran dalam filsafat Islam menjadi menurun, dan kemudian pengembangan pemikiran selanjutnya adalah beralih ke pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh tradisi Barat. Nah, itu saja mungkin pertemuan kali ini. Saudara mudah-mudahan bisa menyimak apa yang disampaikan, tetap semangat dalam belajar. Mohon maaf atas kekurangan. Salam sukses selalu. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.